Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengasuhan anak dan akan menjelaskan tentang karakteristik keluarga dan hasil pengamatan kami terhadap suku Minangkabau dan suku Sunda. Pengasuhan diartikan sebagai perlakuan orang tua kepada anaknya yang kemudian akan mempengaruhi perilaku anak. Pengasuhan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah budaya. Kita mengenal Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Oleh karena itu, sudah pasti gaya pengasuhan di Indonesia akan sangat beragam. Dalam video kali ini, kita akan melihat persamaan dan perbedaan gaya pengasuhan antara keluarga berlatar budaya Minang dan keluarga berlatar budaya Sunda. Untuk keluarga Minangkabau, suku Minangkabau atau dikenal dengan suku Minang umumnya tersebar di Sumatera Barat. Adat Minangkabau berakar kuat pada Islam. Bahkan ada anggapan bahwa masyarakat Minang yang keluar dari agama Islam dianggap telah keluar dari suku Minang atau dibuang sepanjang adat. Keluarga satu merupakan keluarga yang berasal dari suku Minang dan saat ini tinggal di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ayah berasal dari suku Saniago, sedangkan ibu dari suku Jambak. Keluarga ini dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertama berusia 20 tahun, anak kedua 17 tahun, dan anak ketiga berusia 13 tahun. Keluarga pertama menerapkan sistem religi dan budaya yang cukup kuat. Misalnya, dalam hal penerapan disiplin, keluarga ini masih menerapkan tradisi bahwa usia SD sudah khatam Al-Quran. Dalam pembagian peran, ayah dan ibu di keluarga ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam berbagai hal seperti penerapan disiplin dan pemberian kasih sayang. Meskipun begitu, tetap muncul kecenderungan anak lebih dekat dengan sang ibu. Nah, dalam adat Minang dikenal istilah anak di pangku kamanakan di bimbingan. Artinya anak dan keponakan sendiri perlu diberi bimbingan dan perlindungan agar kelak bisa menjadi orang yang berguna. Sehingga ayah tidak hanya melakukan pengasuhan pada anaknya namun juga pada keponakannya. Dalam hal komunikasi, orang tua pada keluarga ini mengajarkan hal mendasar dalam berucap dan berkomunikasi, yaitu penggunaan tata bahasa Minang yang disebut kata. Di keluarga ini, anak perempuan diperlakukan seperti perempuan yang dipinggit, karena menurut narasumber, anak perempuan itu mempunyai nilai dan harga dalam sebuah keluarga. Selain itu, anak perempuan dalam keluarga ini secara turun-temurun diwajibkan untuk bisa memasak, terutama makanan khas Minang. Di sisi lain, anak laki-laki pun diajarkan hal serupa dengan tujuan agar anak laki-laki dapat bertahan hidup dan tidak selalu mengandalkan perempuan. Dalam hal pemberian kasih sayang, ayah dan ibu dalam keluarga pertama mengungkapkannya dengan ungkapan kata disertai dengan ekspresi, sikap, dan memeluk atau mencium anak-anaknya. Namun sayang, pola komunikasi yang diterapkan tidak cukup efektif karena kesibukan ayah ibu yang bekerja serta posisi anak-anaknya yang berada jauh dari rumah atau pesantren. Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang keluarga Sunda. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua setelah Jawa dan mayoritas bertempat tinggal di Jawa Barat. Dalam adat Sunda dikenal 3 nilai yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kelompok suku Sunda biasanya dikenal dengan karakter yang lemah lembut dan bertutur kata halus. Keluarga 2 merupakan keluarga dengan ayah dan ibu berasal dari suku Sunda. Keluarga ini berdomisili di kota Bandung serta memiliki 2 anak. Anak pertama adalah laki-laki berusia 25 tahun dan anak kedua adalah perempuan berusia 19 tahun. Sekarang yuk kita amati gaya pengasuhannya. Sama seperti keluarga pertama, keluarga kedua ini banyak menggunakan agama sebagai dasar dari praktik pengasuhannya. Pendisiplinan pada anak juga lebih banyak dilakukan melalui pemberian contoh dan pemberian alasan yang lebih logis daripada penggunaan istilah pamali. Pamali sendiri dikenal di masyarakat Sunda sebagai ungkapan larangan untuk melakukan sesuatu yang dikaitkan dengan mitos setempat. Pendisiplinan sendiri lebih banyak diterapkan oleh ayah, sedangkan ibu lebih banyak berperan dalam memanjakan dan mendengarkan curhatan dari anak-anaknya. Selain itu, ibu juga berperan dalam menjembatani penyampaian pendapat anak ketika ada aturan keluarga yang dirasa kurang nyaman.
Pembagian peran juga dilakukan dalam hal komunikasi dengan anak. Ayah lebih banyak berkomunikasi dengan anak perempuan, sedangkan ibu lebih banyak berkomunikasi dengan anak laki-laki. Dalam hal penggunaan bahasa, keluarga kedua ini tidak menerapkan tata bahasa Sunda atau disebut undak usuk bahasa. Bahasa yang mendominasi percakapannya adalah bahasa Sunda halus untuk sebaya yang digabungkan dengan bahasa Indonesia agar terdengar lebih sopan. Dalam hal pemenuhan kasih sayang, ibu memberikan dalam bentuk kehangatan, rasa pengertian, pemenuhan keinginan, dan pembelaan terhadap anak. Hal ini sedikit berbeda dengan ayah yang memberikan kasih sayangnya melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perlindungan, khususnya pada anak perempuan. Pada keluarga ini, anak perempuan dianggap sebagai anak yang harus lebih dijaga oleh keluarga, sedangkan anak laki-laki lebih dianggap bisa menjaga dirinya. Namun, baik anak laki-laki ataupun perempuan, khususnya ketika sudah memasuki usia remaja, tetap diberikan kepercayaan oleh orang tua untuk berpergian dan memutuskan banyak hal oleh dirinya sendiri. Persamaan pengasuhan dari kedua suku ini adalah penerapan disiplin lebih diarahkan kepada nilai-nilai keagamaan seperti mengaji dan sholat berjamaah di masjid bagi anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan cenderung lebih dilindungi oleh keluarga. Kemudian yang terakhir, anak cenderung lebih dekat dengan ibunya dibanding dengan ayahnya. Perbedaan pengasuhan. Penerapan kedisiplinan dalam hal agama pada keluarga satu dipengaruhi oleh budaya Minang yang kental dengan Islam. Sedangkan pada keluarga dua, hal tersebut lebih didasarkan pada keinginan orang tua untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam keluarganya. Kemudian pada keluarga Minang, terdapat aturan mengenai keterampilan yang harus dikuasai oleh anak laki-laki atau perempuan, seperti memasak bagi perempuan dan bertani bagi laki-laki. Sedangkan pada keluarga Sunda, aturan seperti itu tidak ada. Selanjutnya, keseimbangan dalam pengasuhan di keluarga Minang diwujudkan dengan tanggung jawab yang sama antara ibu dan ayah. Sedangkan dalam keluarga kedua atau suku Sunda, keseimbangan pengasuhan diwujudkan melalui pembagian tugas pengasuhan antara ibu dan ayah, seperti ayah bertugas untuk menerapkan disiplin, sedangkan ibu memberi kasih sayang. Selanjutnya, kasih sayang pada keluarga Minang ditunjukkan oleh ayah dan ibu dalam bentuk verbal dan ekspresi sikap, seperti memeluk dan mencium. Sedangkan pada keluarga Sunda, ungkapan kasih sayang ayah lebih ditunjukkan dengan usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perlindungan, khususnya pada anak perempuan. Sementara ibu melalui sikap yang hangat, pengertian, pemenuhan keinginan, dan pembelaan pada anak. Keluarga satu menerapkan aturan tata bahasa Minang dalam percakapan sehari-harinya, sedangkan keluarga Sunda tidak menerapkan aturan tata bahasa Sunda. Pada keluarga satu atau Minang, komunikasi orang tua dengan anak laki-laki atau perempuan sama saja. Sedangkan pada keluarga Sunda, ayah lebih banyak menjalin komunikasi dengan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki. Kemudian, perlindungan lebih pada anak perempuan dalam keluarga satu didasari oleh anggapan bahwa perempuan mempunyai nilai dan harga yang lebih dalam sebuah keluarga. Hal ini tidak terlepas dari budaya Minang mengenai mahar pernikahan. Sedangkan dalam keluarga dua atau Sunda, anak perempuan lebih harus dilindungi karena anak perempuan dianggap lebih lemah dan rentan terhadap kejahatan, terutama pada malam hari. Nah, dari itu semua ada potensi penyebab persamaan dan perbedaan nih teman-teman. Untuk penyebab persamaan yaitu persamaan gaya pengasuhan keluarga Sunda dan Minang kemungkinan dapat disebabkan oleh penerapan nilai-nilai keragaman yang sebenarnya umum diajarkan oleh orang tua di Indonesia yang beragama Islam, seperti kewajiban mengaji, sholat, dan praktek ibadah lainnya. Nilai-nilai agama juga yang mungkin menyebabkan anak perempuan lebih dilindungi karena perempuan adalah sosok yang lemah lembut dan harus dimuliakan. Selain itu, terkait dengan kecenderungan kedekatan dengan ibu, hal tersebut mungkin disebabkan peran ibu sebagai pengasuh utama serta sistem matriarkalitas yang dianut budaya Minangkabau dan Sunda.
Matrilokalitas adalah tradisi di mana keluarga tinggal bersama atau di sekitar keluarga dari garis keturunan ibu. Penyebab perbedaan yaitu: yang pertama, nilai adat Minang berakar pada ajaran agama Islam, sedangkan nilai adat Sunda berakar dari kepercayaan Sunda wilayah seperti animisme dan dinamisme, serta adanya arus globalisasi di daerah Jawa Barat yang mengerus tradisi. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan Minang yang cenderung lebih terbuka dan demokratis dibanding Sunda. Selanjutnya, pola pengasuhan adat Minang yang sangat disiplin dan tegas dibandingkan dengan adat Sunda yang lebih lemah lembut. Kemudian, adat Minang masih memegang kuat nilai tradisi adat Minang dan nilai agama Islam dibanding adat Sunda yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Selanjutnya, pola komunikasi di adat Minang lebih intens dibandingkan dengan adat Sunda. Yang terakhir, budaya Minang dengan garis keturunan matrilineal melihat perempuan sebagai sosok berharga yang memegang reputasi keluarga. Sedangkan budaya Sunda dengan garis keturunan bilateral melihat perempuan sebagai sosok yang lebih lemah dan sangat bergantung pada laki-laki. Kemudian pada kesimpulannya yaitu, Indonesia punya keragaman budaya luar biasa unik. Setiap daerah punya tradisi adat yang khas, termasuk dalam hal pengasuhan anak, contohnya di keluarga dengan adat Minang dan Sunda. Pengasuhan anak dalam kedua adat sangat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan secara turun-menurun, yang mayoritasnya meyakini agama Islam. Nilai-nilai agama lekat diterapkan dalam mendisiplinkan anak. Persamaan yang terjadi dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan arus globalisasi, sehingga berpengaruh pada aspek tradisi adat Minang dan Sunda. Perbedaan yang terjadi disebabkan karena nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang diyakini adat Minang dan Sunda berbeda. Maka terbukti bahwa ethnoparenting menghasilkan keunikan pada anak-anak di masing-masing keluarga Minang dan Sunda.